Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pendidik dalam pendidikan Islam. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Fenty Mutmainah dengan NIM 12620420146. Yang kedua ada Sayyidatul Hasanah dengan NIM 1262042022127. Dan yang ketiga ada Nanda Nur Indah Kamilatur Rasyidah dengan NIM 1262042031183. Materi yang akan kami bahas dalam pertemuan kali ini yaitu ada pengertian pendidik dalam Islam, 2 tugas dan peran pendidik dalam Islam, dan yang ketiga ada kode etik dan karakter pendidik dalam pendidikan Islam. Materi yang pertama yaitu pengertian pendidik dalam Islam. Dari segi bahasa, pendidik memiliki pengertian sebagai orang yang mendidik. Hal ini bermakna bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Hakikat pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, kognitif maupun potensi psikomotorik. Sehubungan dengan ini, Muhammad Fadli Al-Jamali menyebutkan bahwa pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik sehingga terangkat derajat manusianya sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia. Pendidik dalam pendidikan Islam adalah setiap orang dewasa yang karena kewajiban agamanya bertanggung jawab atas pendidikan dirinya sendiri dan orang lain. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pendidik itu ada 4. Yang pertama ada Allah sebagai pendidik, 2 Rasul sebagai pendidik, 3 orang tua sebagai pendidik, dan 4 ada orang lain sebagai pendidik. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang pendidik hendaknya mampu menggunakan metode mengajar yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, Khaldun mengemukakan 6 prinsip utama yang perlu diperhatikan pendidik, yaitu 1. Prinsip pembiasaan, 2. Prinsip tajrid atau berangsur-angsur, 3. Prinsip pengenalan umum atau generalistik, 4. Prinsip kontinuitas, 5. Memperhatikan bakat dan kemampuan peserta didik, 6. Menghindari kekerasan dalam mengajar. Materi yang kedua yaitu tugas dan peran pendidik dalam pendidikan Islam. Tugas pendidik dalam pendidikan Islam: 1. Menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas sebagai pendidik. Contohnya, bagi pendidik bidang keagamaan, tentu saja ilmu pengetahuan agama merupakan modal utama di samping pengetahuan bidang lainnya. Yang ketiga, memuliakan diri sendiri dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela. Karena tugas seorang pendidik berbeda dengan tugas pekerjaan lain. Karena seorang pendidik adalah teladan dan acuan bagi peserta didik baik sikap maupun perilakunya. Yang keempat, mengenali karakter peserta didik secara individual, kemudian membimbingnya ke arah yang dituju sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupannya. Peran pendidik dalam pendidikan Islam. Secara umum, peran pendidik atau guru dalam dunia pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam 4 peranan. 1. Peranan dalam proses belajar mengajar. Di sini, pendidik sebagai demonstrator, pendidik sebagai pengelola kelas, dan pendidik sebagai mediator, fasilitator, dan evaluator. 2. Peranan dalam pengadministrasian. Di sini, pendidik harus berperan aktif sebagai pengambil inisiatif, wakil masyarakat, orang yang ahli dalam mata pelajaran, penegak disiplin, pelaksana administrasi pendidikan, pemimpin generasi muda, dan penerjemah kepada masyarakat. Yang ketiga, peranan secara pribadi. Di sini peran pendidik apabila dilihat dari dirinya sendiri bahwa pendidik itu berperan sebagai petugas sosial,
pelajar dan ilmuwan, orang tua yang mewakili orang tua murid di sekolah atau madrasah, pencari teladan dan pencari keamanan. Yang keempat, peranan secara psikologis. Di sini bahwa pendidik dipandang sebagai ahli psikologi pendidikan, seniman dalam hubungan antar manusia, pembentuk kelompok sebagai jalan dalam pendidikan, orang yang mempunyai pengaruh dalam menimbulkan pembaharuan dan petugas kesehatan mental. 3. Kode etik dan karakter pendidik dalam pendidikan Islam. Kode etik pendidik dalam pendidikan Islam. Kode etik pendidik adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan atau hubungan relationship antara pendidik dan peserta didik, orang tua peserta didik, koleganya, serta dengan atasannya. Suatu jabatan yang melayani orang lain selalu memerlukan kode etik. Demikian pula, jabatan pendidik mempunyai kode etik tertentu yang harus dikenal dan dilaksanakan oleh setiap pendidik. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengemukakan beberapa kode etik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, antara lain: 1. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ila Allah. 2. Senantiasa takut kepada Allah. 3. Senantiasa bersikap tenang. 4. Senantiasa berhati-hati atau waro'. 5. Tawadhu. 6. Mengadukan segala persoalannya kepada Allah. 7. Tidak menggunakan ilmunya untuk meraih keduniawian semata. 8. Tidak selalu memanjakan anak didik. 9. Menghindari berusaha dalam hal-hal yang rendah. 10. Menghindari tempat-tempat yang kotor dan maksiat. 11. Mengamalkan sunnah Nabi. 12. Mengistiqomahkan membaca Al-Quran. 13. Bersikap ramah, ceria, dan suka menabur salam. 14. Membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah. 15. Menumbuhkan semangat untuk menambah ilmu pengetahuan. 16. Tidak menyalahgunakan ilmu dengan cara menyombongkannya. 17. Membiasakan diri menulis, mengarang, dan meringkas. Karakter pendidik dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, seorang pendidik hendaknya memiliki karakteristik yang dapat membedakannya dari yang lain. Dengan karakteristiknya, maka akan menjadi ciri dan sifat yang akan menyatu dalam seluruh totalitas kepribadiannya. Dalam hal ini, An-Nahlawi membagi karakteristiknya pendidik muslim kepada beberapa bentuk, yaitu: 1. Mempunyai watak dan sifat robbaniyah yang terwujud dalam tujuan, tingkah laku, dan pola pikirnya. 2. Bersifat ikhlas, melaksanakan tugasnya sebagai pendidik semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan menegakkan kebenaran. 3. Bersifat sabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada peserta didik. 4. Jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya. 5. Senantiasa membekali diri dengan ilmu, kesediaan diri untuk terus mendalami dan mengkajinya lebih lanjut. 6. Mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi, sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan metode pendidikan. 7. Mampu mengelola kelas dan peserta didik, tegas dalam bertindak dan profesional. 8. Mengetahui kehidupan psikis peserta didik. 9. Tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang dapat mempengaruhi jiwa, keyakinan, atau pola berpikir peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.